Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar? Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut, ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti, kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin Postco ID. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air, di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL 3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Tiga pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis, misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislambair. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti bisa
baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya, ya, bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai tagbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya, selama kedalaman kurang dari 3 meter, tagbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto. TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, 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 teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut, teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan.
Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI Al turun. Aparat kelurahan disorot.
Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI AL mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya, ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman bahwa aparat desa tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut pertama disegel. Kedua beliau perintahkan dicabut dan segera usut, katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari Marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama AL-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut. Ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti. Jika dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin Postco ID. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL-3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut.
3 pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis. Misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislambair. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Kopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal.
Tarik, 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 teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakkan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut, teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik.
Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI AL turun, aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI AL mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut.
Pertama disegel. Kedua beliau perintahkan dicabut dan segera usut, katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama AL-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut, ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti, kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin.co.id. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air, di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL-3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Tiga pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis, misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya.
Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislam Bayer. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai tagbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya selama kedalaman kurang dari 3 meter, tagbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, tarik, tarik. Teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut? Teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak.
Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut.
Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI AL turun, aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI AL mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Eks-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut pertama disegel. Kedua beliau perintahkan dicabut dan segera usut, katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari Marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama AL-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut, ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti, kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin.co.id. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air, di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar.
Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL 3 Jakarta, Brigjen Hari Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Tiga pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis, misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislambair. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Kopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL 3 Jakarta, Brigadir Jenderal Hari Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran.
Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, 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 teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakkan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut, teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City.
Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI Al turun. Aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI Al mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya.
Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman, bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut pertama disegel. Kedua, beliau perintahkan dicabut dan segera usut, katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari Marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama Al-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut, ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti, kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin Postco ID. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang dibalik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air, di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL-3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. 3 pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap.
Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis. Misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislambayar. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai tagbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya selama kedalaman kurang dari 3 meter, tagbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto. TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, tarik, tarik. Teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut? Teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL). Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut.
Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI AL turun. Aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI AL mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Eks-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut. Pertama disegel. Kedua beliau perintahkan dicabut dan segera usut. Katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari Marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama AL-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut. Ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti. Kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin Postco ID. Ia mengatakan,
Sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL 3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Tiga pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personel dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis, misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu, sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih, terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislambair. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Kopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan,
Ya, selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, 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 teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut, teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerak bikin Prabowo murka. Tim elit TNI Al turun, aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI Al mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan,
Semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut pertama disegel. Kedua beliau perintahkan dicabut dan segera usut, katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari Marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama Al-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut, ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti, kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin.co.id. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air, di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL-3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Tiga pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga.
Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis, misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu, sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislam Bayer. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya, ya, bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya, selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto. TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, 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 teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut? Teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan.
Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL.
Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI Al turun, aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI Al mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut pertama disegel. Kedua beliau perintahkan dicabut dan segera usut, katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari Marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama Al-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali.
Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut. Ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti, kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin.co.id. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air, di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL 3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. 3 pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis. Misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri,
kemudian ada dari di Selam Bayer, kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai tagbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya selama kedalaman kurang dari 3 meter, tagbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, 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 teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut, teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerak bikin Prabowo murka.
tim elit TNI AL turun, aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI AL mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya, ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman bahwa aparat desa tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut pertama disegel. Kedua beliau perintahkan dicabut dan segera usut, katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari Marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama AL-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut. Ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti. Jika dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin Postco ID. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL-3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut.
Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Tiga pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis. Misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislambair. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Kopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian,
Tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, 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 teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut, teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan.
Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI AL turun, aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI AL mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu,
baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut pertama disegel. Kedua, beliau perintahkan dicabut dan segera usut, katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari Marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama AL-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut, ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti, kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin.co.id. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air, di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL-3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Tiga pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis, misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter.
Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislam Bayer, kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya, ya, bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai tagbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya, selama kedalaman kurang dari 3 meter, tagbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, 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 teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut? Teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan.
Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI AL turun. Aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI AL mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman bahwa aparat desa tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut pertama disegel. Kedua beliau perintahkan dicabut dan segera usut, katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama AL-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut, ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti, kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin Post.co ID. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air di Selam Bair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal,
3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selam Bair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL 3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Tiga pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislam Bair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislam Bair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis, misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu, sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih, terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislam Bair. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Kopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu,
18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, 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 teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakkan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut, teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN.
Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI Al turun. Aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI Al mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat.
Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman, bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut pertama disegel. Kedua, beliau perintahkan dicabut dan segera usut, katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari Marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama Al-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut, ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti, kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin Post.co ID. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air, di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL-3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Tiga pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan
pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis, misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislambayar. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya, ya, bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya, selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto. TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, 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 teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut? Teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu.
dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu.
Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI AL turun. Aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI AL mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut. Pertama disegel. Kedua beliau perintahkan dicabut dan segera usut. Katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari Marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama AL-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP,
Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut. Ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti, kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin.co.id. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air, Dislambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel Dislambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL 3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Tiga pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personel dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis. Misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislambair. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Kopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal.
Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut ya, untuk membuka akses terutamanya ya, bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai tagbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya selama kedalaman kurang dari 3 meter, tagbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, 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 teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut? Teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono.
Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI Al turun. Aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI Al mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025.
Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman bahwa aparat desa tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut. Pertama disegel. Kedua beliau perintahkan dicabut dan segera usut. Katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari Marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama Al-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut. Ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti. Jika dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin Post.co ID. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air, di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL-3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. 3 pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair.
Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan di Selambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis. Misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari di Selambair. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, tarik, tarik. Teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut, teriak warga.
TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia.
Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI AL turun. Aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI AL mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut pertama disegel. Kedua beliau perintahkan dicabut dan segera usut, katanya. Sebagai tindakan nyata,
Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama AL-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut. Ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti, kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin.co.id. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air, di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL-3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Tiga pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis. Misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu
sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislam Bayer. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya, ya, bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya, selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto. TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, tarik, tarik. Teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut, teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur.
Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut.
Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI AL turun. Aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI AL mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut. Pertama disegel. Kedua beliau perintahkan dicabut dan segera usut. Katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari Marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama AL-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut. Ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti, kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin Post.co ID. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air, di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut.
Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL 3 Jakarta, Brigjen Hari Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Tiga pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis, misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislambair. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Kopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL 3 Jakarta, Brigadir Jenderal Hari Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Hari menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, 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 teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakkan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut? Teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah.
Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI Al turun, aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI Al mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya.
Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman, bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut pertama disegel. Kedua, beliau perintahkan dicabut dan segera usut, katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari Marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama Al-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut. Ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti. Jika dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin Postco ID. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air, di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL-3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. 3 pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap.
Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis. Misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislam Bayer. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, 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 teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut? Teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL). Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut.
Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI AL turun. Aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI AL mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut. Pertama disegel. Kedua beliau perintahkan dicabut dan segera usut. Katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari Marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama AL-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut. Ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti. Kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin Postco ID. Ia mengatakan,
Sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL 3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Tiga pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis. Misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislambair. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Kopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan,
Ya, selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, 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 teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut, teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI AL turun, aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI AL mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan,
semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut pertama disegel. Kedua beliau perintahkan dicabut dan segera usut, katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari Marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama Al-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut, ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti, kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin Postco ID. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air, di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL-3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. 3 pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personel dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga.
Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis. Misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislam Bayer. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai tagbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya selama kedalaman kurang dari 3 meter, tagbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, tarik, tarik. Teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut, teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan.
Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL.
Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI AL turun. Aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI AL mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut. Pertama disegel. Kedua beliau perintahkan dicabut dan segera usut. Katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari Marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama AL-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali
Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut, ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti, kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin Post.co ID. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air, di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL 3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. 3 pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis, misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri,
kemudian ada dari Dislambayar, kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya, ya, bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai tagbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya, selama kedalaman kurang dari 3 meter, tagbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL-3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, 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 teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut? Teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka.
tim elit TNI AL turun, aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI AL mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut pertama disegel. Kedua beliau perintahkan dicabut dan segera usut, katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari Marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama AL-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut, ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti, kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin.co.id. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air di Selam Bair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selam Bair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL-3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut.
Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Tiga pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis, misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislambair. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Kopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai tagbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya selama kedalaman kurang dari 3 meter, tagbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian,
Tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, 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 teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakkan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut, teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan.
Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI AL turun, aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI AL mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu,
baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut pertama disegel. Kedua, beliau perintahkan dicabut dan segera usut, katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama AL-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut, ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti, kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin.co.id. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air, di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL-3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Tiga pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis, misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter.
Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislam Bayer. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya, ya, bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya, selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto. TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, 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 teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut, teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan.
Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI Al turun. Aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI Al mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut. Pertama disegel. Kedua beliau perintahkan dicabut dan segera usut. Katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari Marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama Al-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI Al, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut, ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti, kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin Postco ID. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air, di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI Al, Lantamal,
3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selam Bair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL 3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Tiga pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislam Bair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislam Bair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis, misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu, sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih, terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislam Bair. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Kopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai tagbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya selama kedalaman kurang dari 3 meter, tagbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu,
18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, 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 teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut? Teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam satu hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN.
Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI Al turun, aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI Al mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat.
Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman, bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut pertama disegel. Kedua, beliau perintahkan dicabut dan segera usut, katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari Marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama AL-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut, ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti, kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin Post.co ID. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air, di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL-3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. 3 pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan
pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis, misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislam Bayer, kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya, ya, bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai tagbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya selama kedalaman kurang dari 3 meter, tagbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, 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 teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut? Teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu.
dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu.
Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI AL turun. Aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI AL mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut pertama disegel. Kedua beliau perintahkan dicabut dan segera usut. Katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari Marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama AL-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP,
Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut. Ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti, kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin Post.co ID. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air, di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL 3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Tiga pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis, misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislambair. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Kopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal.
Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut ya, untuk membuka akses terutamanya ya, bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai tagbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya, selama kedalaman kurang dari 3 meter, tagbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, 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 teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut? Teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono.
Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI Al turun. Aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI Al mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025.
Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Eks-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman bahwa aparat desa tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut pertama disegel. Kedua beliau perintahkan dicabut dan segera usut, katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari Marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama Al-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut. Ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti, kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin Post.co ID. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air di Selam Bair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selam Bair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL-3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. 3 pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislam Bair.
Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan di Selam Bair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis, misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari di Selam Bair. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya, ya, bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya, selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto. TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, 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 teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakkan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut, teriak warga.
TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia.
Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI AL turun. Aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI AL mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya, ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut pertama disegel. Kedua beliau perintahkan dicabut dan segera usut, katanya. Sebagai tindakan nyata,
Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama AL-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut, ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti, kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin Post.co ID. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang dibalik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air, di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL-3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Tiga pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis. Misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu
sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislam Bayer. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai tagbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya selama kedalaman kurang dari 3 meter, tagbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto. TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut, serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, tarik, tarik. Teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut? Teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur.
Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut.
Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI AL turun, aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI AL mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut. Pertama disegel. Kedua beliau perintahkan dicabut dan segera usut, katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari Marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama AL-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut, ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti, kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin Postco ID. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air, di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut.
Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL 3 Jakarta, Brigjen Hari Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Tiga pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis, misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu, sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih, terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislambair. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Kopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai tagbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya selama kedalaman kurang dari 3 meter, tagbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL 3 Jakarta, Brigadir Jenderal Hari Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Hari menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, 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 teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut? Teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah.
Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI AL turun, aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI AL mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya.
Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman, bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut pertama disegel. Kedua, beliau perintahkan dicabut dan segera usut, katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari Marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama Al-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut, ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti, kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin Post Co. ID. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air, di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL-3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. 3 pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap.
Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis. Misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislam Bayer. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai tagbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya selama kedalaman kurang dari 3 meter, tagbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, tarik, tarik. Teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut? Teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL). Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut.
Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI AL turun. Aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI AL mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Eks-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut pertama disegel. Kedua beliau perintahkan dicabut dan segera usut, katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari Marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama AL-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut, ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti, kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin Post Co. ID. Ia mengatakan,
Sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL 3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Tiga pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis, misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislambair. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Kopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan,
Ya, selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut, serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, 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 teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut, teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Kan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono.
Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI Al turun, aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI Al mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan,
Semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut pertama disegel. Kedua beliau perintahkan dicabut dan segera usut, katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama Al-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut, ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti, kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin Postco ID. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air, di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL-3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. 3 pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga.
Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis. Misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislam Bayer. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai tagbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya selama kedalaman kurang dari 3 meter, tagbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, tarik, tarik. Teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut? Teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan.
Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL.
Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI AL turun. Aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI AL mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut pertama disegel. Kedua beliau perintahkan dicabut dan segera usut, katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama AL-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali
Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut, ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti, kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin Post.co ID. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air, di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL 3 Jakarta, Brigjen Mar Hari Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Tiga pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis. Misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri,
kemudian ada dari di Selam Bayer, kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya, ya, bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya, selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto. TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, 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 teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakkan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut, teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka.
tim elit TNI AL turun, aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI AL mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya, ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut pertama disegel. Kedua beliau perintahkan dicabut dan segera usut, katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari Marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama AL 3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut, ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti, kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin Post.co ID. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang dibalik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air, di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL 3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut.
Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Tiga pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis, misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislambair. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Kopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai tagbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya selama kedalaman kurang dari 3 meter, tagbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto. TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian,
Tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, 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 teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakkan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut, teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan.
Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI AL turun, aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI AL mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu,
baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut pertama disegel. Kedua, beliau perintahkan dicabut dan segera usut, katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama AL-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut, ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti, kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin Post.co ID. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air, di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL-3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Tiga pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis, misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter.
Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislam Bayer. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya, ya, bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya, selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto. TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, 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 teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut? Teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan.
Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI Al turun. Aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI Al mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut. Pertama disegel. Kedua beliau perintahkan dicabut dan segera usut. Katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari Marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama Al-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI Al, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut, ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti, kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin Postco ID. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air, di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI Al, Lantamal,
3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selam Bair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL 3 Jakarta, Brigjen Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Tiga pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislam Bair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislam Bair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis, misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu, sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih, terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislam Bair. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Kopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu,
18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL-3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut, serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, 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 teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut, teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN.
Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI Al turun, aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI Al mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat.
Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman, bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut pertama disegel. Kedua, beliau perintahkan dicabut dan segera usut, katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari Marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama AL-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut. Ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti. Jika dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin Post.co ID. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air, di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL-3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. 3 pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan
pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis, misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu, sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislam Bayer, kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya, ya, bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai tagbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya, selama kedalaman kurang dari 3 meter, tagbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, 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 teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut? Teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu.
dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu.
Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI AL turun. Aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI AL mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut. Pertama disegel. Kedua beliau perintahkan dicabut dan segera usut. Katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari Marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama AL-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP,
Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut. Ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti, kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin Post.co ID. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air, di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL 3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Tiga pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personel dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis, misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislambair. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Kopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal.
Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut ya, untuk membuka akses terutamanya ya, bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai tagbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya selama kedalaman kurang dari 3 meter, tagbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto. TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, tarik, tarik. Teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut? Teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono.
Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI AL turun. Aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI AL mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025.
Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Eks-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut pertama disegel. Kedua beliau perintahkan dicabut dan segera usut, katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari Marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama Al-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut, ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti, kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin Post.co ID. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air, di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL-3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. 3 pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair.
Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan di Selam Bair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis, misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari di Selam Bair. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya, ya, bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya, selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, 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 teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut, teriak warga.
TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia.
Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI Al turun. Aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI Al mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya, ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut pertama disegel. Kedua beliau perintahkan dicabut dan segera usut, katanya. Sebagai tindakan nyata,
Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama AL-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut, ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti, kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin.co.id. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang dibalik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air, di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL-3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Tiga pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis. Misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu
sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislam Bayer. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya, ya, bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya, selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL3 Jakarta, Brigadir Jenderal Heri Indarto. TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Heri menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, 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 teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut, teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur.
Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut.
Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI Al turun. Aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI Al mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya. Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut. Pertama disegel. Kedua beliau perintahkan dicabut dan segera usut. Katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari Marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama Al-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI Al, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut. Ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti. Jika dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin Postco ID. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI Al, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut.
Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL 3 Jakarta, Brigjen Hari Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Tiga pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personel dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi. Pembongkaran pagar laut ini akan terus dilakukan setiap hari secara bertahap. Wirahadi juga mengungkapkan, cepat atau lambatnya proses pembongkaran pagar laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dia juga mengakui bahwa pembongkaran pagar laut menghadapi berbagai kendala teknis, misalnya ditemukan beberapa pagar bambu yang terpancang sudah cukup lama. Hal ini membuat batang bambu tertancap di dasar perairan. Selain itu, beberapa batang bambu juga ditemukan tertancap di kedalaman hingga mencapai 2 meter. Dalam pembongkaran ini, TNI Angkatan Laut siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan. Pembongkaran pagar laut akan lebih mudah jika tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya. Kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu, sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih, terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislambair. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Kopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah. Pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu, 18 Januari 2025, kemarin. Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL 3 Jakarta, Brigadir Jenderal Hari Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran. Hari menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu. Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut, serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Selanjutnya pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal. Tarik, 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 teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut? Teriak warga. TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km, kata Heri. Ia mengatakan pembongkaran awal ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan. Heri tak menampik ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu. Pada saat yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km itu. Saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah.
Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu justru lebih mudah dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional. Ternyata mafia laut Tangerang bikin Prabowo murka. Tim elit TNI Al turun. Aparat kelurahan disorot. Isu dugaan mafia laut yang berambisi menguasai lahan aset negara dan warga membuat Presiden RI Prabowo marah dan mengutus TNI Al mengeksekusi pagar laut Tangerang sejak Sabtu 18 Januari 2025. Salah satu kesaksian Amri Fasa, nelayan dari Kronjo Tangerang saat audiensi bersama Ombudsman RI pada 13 Januari 2025 yang mengatakan, calo-calo berkeliaran di 16 desa. Mereka menurut Amri, mendatangi Kronjo, Pontang dan Tirtayasa saat pembangunan pagar berlangsung dan mengirimkan daftar blok sawah dan tambang yang dihargai Rp30.000 per meter. Menanggapi ini, Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan, semua instansi negara tahu jika pemagaran itu melanggar hukum. Tapi semua takut membuka siapa yang memagarnya. Ujarnya akun X dikutip Sabtu 19 Januari 2025. Dia menduga adanya mafia laut yang mau menguasai lahan aset negara dan rakyat. Tambak 70.000 hektar dan pantai sepanjang 1.000 km ini berada dalam ancaman mafia. Rakyat harus waspada, ujarnya. Ia memuji langkah tegas Prabowo menurunkan TNI Angkatan Laut. Negara hadir melalui TNI Angkatan Laut untuk menegakkan dan melindungi hak rakyat, jelasnya.
Lalu beredar isu jika sejumlah aparat desa dan kelurahan di 6 kecamatan Kawaban, Banten terlibat. Namun dibantah Abdesi maupun Kepala Desa Kades Desa Kronjo, Nurjaman, bahwa aparat desa tidak tak tahu dan tidak terlibat. Pernyataan keras datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD, merasa aneh jika aparat pemerintahan tidak tahu. Sebab, Bakamlah dan Kepolisi punya alat canggih. Menurut Mahfud banyak yang terlibat dari atas hingga bawah. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku, katanya. Sementara Prabowo marah. Hal ini diungkap Sekjen Gerindra dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Beliau setuju pagar laut pertama disegel. Kedua, beliau perintahkan dicabut dan segera usut, katanya. Sebagai tindakan nyata, Prabowo mengerahkan pasukan 600 pasukan elit dari Marinir, Kopaska hingga personel Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan Komandan Pangkalan Utama AL-3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Heri Indarto Sabtu 18 Januari 2025. Karena atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamna M. Ali. Apapun itu kalau untuk kepentingan rakyat TNI akan tampil ke depan, tegasnya. Pagar laut Tangerang dibongkar TNI AL, Menteri KKP, itu barang bukti, kok dibongkar. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar. Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut, ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti, kata dia Minggu, 19 Januari 2025, mengutip Banjarmasin.co.id. Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut tersebut sudah diketahui. Sebelumnya diberitakan, 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak, Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air, di Selambair. Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, 3 Jakarta Brigadir Jenderal, Mar, Heri Indarto mengatakan, pelibatan personel di Selambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut. Namun kini pagar laut di Tangerang sudah mulai dibongkar. Pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Hal itu disampaikan langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL-3 Jakarta, Brigjen Mar Heri Indarto di Tangerang Sabtu 18 Januari 2025. Prabowo juga memerintahkan anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut yang membongkar pagar laut di kawasan Tangerang. Ada sekitar 600 anggota TNI Angkatan Laut yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tersebut. Sebanyak 600 personil yang dilibatkan berasal dari 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut. 3 pasukan khusus itu diantaranya Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair. Hari mengungkapkan, dilibatkannya pasukan Dislambair berguna untuk mengukur kedalaman patok pagar bambu. Selain pasukan khusus, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan personil dari Dinas Kesehatan dan Polisi Militer Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang. Tak hanya itu, pembongkaran pagar laut juga melibatkan warga. Dalam pembongkaran perdana tersebut, baru 2 km pagar laut yang baru berhasil dibongkar. Menurut Hari, membongkar pagar laut bukan merupakan hal yang mudah. Sementara itu, TNI Angkatan Laut pun menargetkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang itu akan rampung dalam waktu 10 hari. Hal itu disampaikan oleh Kadis Penal Laksamana Permat 1 Made Wirahadi.